Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roji Naim di channel kita. Di video kali ini teman-teman, saya mau buat segmen baru, yaitu podcast bisnis pemula. Oke, dan semua yang akan saya sampaikan di sini, semua yang akan kita diskusikan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga opini pribadi saya sendiri. Oke, jadi kalau ada kesalahan, ya dari awal ini saya minta maaf. Oke. Yang akan kita bahas di video kita kali ini adalah 5 kesalahan yang saya lakukan saat saya memulai usaha atau saat saya merintis usaha ya yang sedang saya lakukan saat ini. Jadi ini adalah beberapa pengalaman-pengalaman yang menurut saya adalah kesalahan-kesalahan yang pantas saya share dan saya diskusikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk diri saya dan juga untuk teman-teman semuanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terlalu semangat tapi tanpa perencanaan. Oke, ini dulu saya lakukan waktu saya mulai usaha itu kan. Saya kenal dunia usaha itu waktu saya hobi desain. Kemudian saya hobi desain, saya punya niat mau buka usaha di bidang desain. Saya desain baju, saya cetak baju. Kemudian ya terlalu semangat gitu ya. Yo, nanti bisa buat brand ini, nanti bisa buat brand itu. Dulu kan itu yang lagi ngetrennya itu ini ya, Peter Say Denim ya, kalau nggak saya salah. Oke, jadi saya bercita-cita gimana saya bisa buat brand sendiri. Yang dulu saya buat namanya itu PJ, dan mudah-mudahan bisa besar seperti Peter Say Denim. Oke, lalu saya langsung searching itu gimana buat usaha sablon, gimana saya bisa buat desain, cetak bajunya, kemudian jualkan. Dan ya saat itu semangat saya menggebu-gebu. Kemudian saya cetak beberapa baju, kemudian ya saya jualkan berhasil, kemudian saya minta modal ke orang tua dan dikasih, kemudian ya saya cetak sebanyak-banyaknya, saya desain sebanyak-banyaknya, tanpa berpikir bagaimana cara nanti mempromosikannya, bagaimana nanti laku atau enggak barang ini, dan bagaimana barang ini terima di masyarakat. Dan akhirnya saya cetak besar-besaran, kemudian ya saya jual, berhasil jual, saya promosikan, kadang saya juga diskon sana sini, dan pada akhirnya usahanya ya udah hilang gitu aja, modal nggak balik, kemudian juga usaha yang nggak jalan. Dan ya itu menurut saya sekarang itu adalah sebuah kesalahan. Saya terlalu semangat tanpa ada melakukan perencanaan terhadap bisnis yang sedang saya geluti tersebut. Jadi seharusnya yang saya lakukan saat itu adalah ya udah, kita buat usaha ini kan, cetak baju, tapi kita lihat dulu baju seperti apa yang diminati masyarakat. Oke, udah dapat minatnya, kemudian kita cek dulu di mana nyari barangnya, modalnya, keuntungannya. Jadi kalau kira-kira keuntungannya itu bisa menutupi kos produksinya, ya itu bagus dilaksanakan. Tapi kalau enggak, ya itu enggak bagus dilaksanakan. Tapi dulu enggak kan, saya masih gebu-gebu semangatnya, dan pada akhirnya ya usaha itu ya hilang gitu aja. Dan itu adalah kesalahan saya sih. Dan itu semua akibat dari saya terlalu semangat tanpa memikirkan perencanaan yang matang. Dan ya itu menurut saya sih sebuah kesalahan yang harus kita hindari. Sebenarnya nggak masalah ya kalau kita ya semangat, tapi ya kalau bisa sih harus diimbangi dengan perencanaan yang matang supaya modal yang kita keluarkan itu nggak sia-sia. Tapi menurut saya sih seorang pengusaha pemula, pebisnis pemula pasti bakalan ngerasain yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngerasain seperti itu, berarti ya itu adalah jalan yang harus kita lewati juga. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kebalikannya. Jadi kali ini kita terlalu banyak ide sehingga terlalu banyak perencanaan, terlalu banyak pertimbangan yang membuat kita malah berjalan di tempat, nggak ada action sama sekali. Dan itu juga sering sih dialami oleh kita pengusaha pemula. Oke, kita punya ide bisnis nih, mau buka bimbel. Kita punya ide bisnis nih, mau buka rumah makan. Kita punya ide bisnis nih, mau buka percetakan, mau buka online shop misalkan, mau buka ini, buka itu. Tapi kita terlalu banyak mikir. Kita takut gagal, kita takut nggak cukup modal, kita takut nggak tahu caranya, kita takut nanti nggak laku. Dan ya semakin banyak kita merencanakan, semakin banyak ide-ide yang kita ingin buat, malah kadang itu membuat diri kita takut dan akhirnya jalan di tempat. Dan suatu saat ketika kita lihat orang lain sukses dengan ide yang mirip dengan ide kita, ya itu bakalan buat kita hancur sih menurut saya ya. Jadi ya jangan terlalu banyak mikir juga sih. Jadi kalau kita udah punya ide, kita perencanakan baik-baik. Kalau menurut kita ini bisa kita lakukan, jalankan. Masalah ada kesalahan atau enggak pasti bakalan kita jumpai. Kita bakalan rugi, kita bakalan ya dilecehkan, kita bakalan dihina, kita bakalan dihianati. Itu adalah proses dari perjuangan kita.
Kalau sukses tanpa proses, saya kira sih nggak akan ada maknanya ya. Yang nikmat itu kan prosesnya sebenarnya, tapi hasilnya itu adalah bonus dari proses yang kita jalani. Jadi ya lanjutkan aja. Tapi itu adalah kesalahan menurut saya juga, karena kita terlalu banyak ide, terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak pertimbangan yang akhirnya membuat kita takut dan akhirnya kita nggak jalan-jalan juga. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang juga menurut saya penting untuk di-share itu adalah terlalu percaya. Ini berlaku untuk berbagai hal ya. Kita terlalu percaya kepada teman, kita terlalu percaya kepada customer, kita terlalu percaya kepada klien, kita terlalu percaya kepada supplier. Ya, itu adalah sebuah kesalahan sih menurut saya. Kita boleh percaya, tapi kita juga harus waspada. Misal contohnya, kita berbisnis dengan teman gitu, kerjasama. Ingat, nggak ada orang yang mau dekat dengan kita kalau kita nggak memberi keuntungan. Itu adalah hukumnya sih menurut saya. Dari beberapa hubungan yang saya alami gitu ya, baik dari segi partner bisnis atau partner dalam kehidupan sehari-hari, ya orang nggak bakalan mau dekat kita kalau kita nggak memberi keuntungan kepada mereka. Misal nih, kita bukan orang yang baik-baik seperti diri kita sekarang. Misal kita seorang ya kriminal, siapa yang mau dekat dengan kita? Nggak bakalan ada yang orang mau dekat dengan kita. Jadi itu udah jadi hukum alam sih kayaknya ya. Yang mau dekat dengan kita itu tanpa harus ada keuntungan itu menurut saya sih keluarga ya, orang tua, adik, kakak gitu ya, kakak kandung, atau punya kita istri gitu. Ya paling itu sih yang mau dengan kita tanpa memikirkan keuntungan. Tapi kalau masih di luar itu ya saya kira sih harus ini sih ya, ada benefitnya baru orang mau dekat dengan kita. Itu sih menurut saya, dengan realita yang sering kita hadapi ataupun yang sering saya hadapi. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan kawan bisnis. Jadi misalkan kita ada kerjasama dengan kawan gitu, kita bagi modal gitu. Jadi di dalam itu harus kita ikat kontrak yang betul-betul valid gitu. Jangan sampai di suatu saat kita bakalan rugi atau dia bakalan rugi dan akhirnya pecah kongsi dan akhirnya putus silaturahmi. Itu sih yang paling parah. Itu juga dengan konsumen. Kayak kita terlalu percaya dengan konsumen, dia utang di tempat kita. Kemudian karena kita biasa baik dengan dia biasa baik dengan kita, akhirnya kita melupakan peraturan yang harusnya kita jaga, yaitu ya harus tetap bayar atau minimal ada DP dan sebagainya, atau ada ikat kontrak gitu. Jadi ya kadang kita kasih utang sembarangan dan akhirnya dia nggak bisa bayar dan akhirnya dia nggak mau lagi jumpa dengan kita dan akhirnya kita putus silaturahmi. Gitu juga dengan supplier. Kita terlalu percaya dengan supplier. Biasanya kalau mereka ngirim barang, kita cek satu-satu, kita cek jumlahnya, kualitasnya. Tapi karena kita terlalu percaya, ketika dia kirim barang, kita nggak cek jumlahnya. Ketika suatu saat kita baru sadar kalau jumlah yang dikirim itu kurang atau barang yang nggak sesuai dengan kualitas yang kita harapkan, akhirnya ya putus kerjasama. Jadi ya jangan terlalu percaya ya, kita harus tetap waspada. Jadi dalam kawan bisnis saya sering alami akhirnya pecah kongsi dan akhirnya ya putus silaturahmi. Kemudian juga dalam segi konsumen juga gitu, akhirnya dia ngutang, kita percaya dia utang, kemudian akhirnya dia nggak bayar utangnya dan akhirnya nggak jumpa lagi, putus silaturahmi. Kemudian juga dari segi supplier juga gitu, dia ngirim barang yang harusnya bagus barangnya karena kita terlalu percaya, nggak ngecek gitu kan, dan akhirnya ya putus juga silaturahmi. Dan ya banyak hal yang terjadi teman-teman karena kita terlalu percaya. Dan intinya adalah kita jadi orang yang boleh percaya tapi harus tetap waspada dan kita harus tetap profesional. Itu sih menurut saya. Walaupun seberapa dekat dia dengan kita, walaupun seberapa kenal kita dengan dia, walaupun kita tahu dia baik, ya kita harus tetap profesional gitu ya, waspada dan ya tetap jaga-jaga. Jangan sampai nanti suatu saat malah dia rugi, kita rugi dan akhirnya putus silaturahmi. Dan itu adalah suatu hal yang sering terjadi. Kemudian hal selanjutnya adalah nggak pandai mengelola keuangan, kemudian nggak nabung gitu ya. Jadi kita setiap hari kerja, kita setiap hari usaha gitu. Dan tiap hari sebenarnya kita dapat untung, tapi misalkan kita hari ini untung 50.000, kita untung 100.000, tapi kita nggak sadar kalau pengeluaran kita hari-hari itu mencapai setengah dari untung kita atau bahkan melebihi dari untung kita. Kita nggak sadar. Kita dapat untung 50.000 sehari, kemudian kita jajan sana, jajan sini, kemudian kita beli sana, beli sini, dan akhirnya ya setiap hari kerja tapi nggak ada keuntungan yang kita rasakan. Khususnya kita yang masih pemula ini, menurut saya sih harus sehemat mungkin, harus seirit mungkin, bukan berarti pelit ya.
Misalkan kita dapat untung 50.000 sehari, 100.000 sehari, kita harus pandai-pandai gimana mengelolanya. Misalkan kita jangan jajan banyak di luar, walau untuk makan sehari-hari kita beli belanja di pasar, kita olah sendiri di rumah, makan di rumah gitu. Kalau kita beli di warung nasi kan itu satu porsinya mungkin 10.000. Jadi kalau kita makan sehari 3 kali, kita harus keluarin uang 30.000. Belum lagi minumnya, kita bilang lah sehari itu keluar 50.000 untuk makan aja. Apalagi kalau kita udah berkeluarga, bayangkan berapa yang harus kita keluarkan dalam sehari itu. Padahal untung kita sehari aja itu bisa jadi 50.000 atau 100.000 aja. Jadi kalau udah satu orang aja sehari itu makannya 50.000, kali sebulan 5 kali 3 15, 1.500.000, belum kali berapa orang lagi dalam rumah tersebut. Ya saya kira sih nggak ada untung yang bakalan kita lihat. Jadi untuk kita yang masih berbisnis pemula, yang masih sulit dalam hal modal, pengelolaan uang, keuntungan yang masih sedikit, saya kira sih harus hemat sehemat mungkin. Tapi jangan terlalu pelit. Misalkan dalam seminggu itu, dalam sebulan itu kita ada mencapai target, misalkan penjualan HP lebih dari 20, lebih dari 30, atau kita tetapkan target kita. Jadi kalau kita udah netapin target dan berhasil, ya kasih reward untuk diri kita, entah jajan di luar, ajak istri, ajak keluarga, kasih ke orang tua, dan itu sih menurut saya ya. Atau seminggu sekali kita targetkan, kalau udah seminggu itu rajin usaha, udah kerja keras, mungkin di weekendnya akhir pekan ya kita jalan-jalan, kita jajan-jajan, itu nggak masalah menurut saya, asal jaga aja jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu jangan lupa nabung juga dari setiap keuntungan kita. Misal sehari itu kita untung 50.000, yaudah sisihkan untungnya untuk kita tabung. Oke, atau mungkin pakai sistemnya 20% untuk tabung, 30%-nya untuk kita masukkan lagi ke modal ya. Yang penting jangan habiskan untung itu untuk masuk ke perut kita aja. Saya belajar banyak dari orang tua saya, ibu saya. Ada yang ngajarin kalau kita punya untung sehari-hari itu ya langsung ditabung aja. Misal ya kita tetapkan aja, misalkan keuntungan kita 50.000 menurut kita minimal, ya udah 50.000 tiap hari sisihkan, dan tiap bulan kumpulkan uangnya, kemudian belikan emas. Dan biasanya dengan cara itu, asal kita istiqomah, bakalan nampak sih uang hasil keuntungan kita dalam usaha. Jadi kita merasa semangat gitu. Tapi kalau kita terus usaha tapi nggak ada nampak hasilnya, ya kita bakalan lemas pada akhirnya. Oke. Kemudian yang kelima, kita terlalu berharap teman-teman. Oke. Saya mau nih usaha setahun, nanti mau beli mobil. Kita mau nih usaha setahun, langsung buka cabang 3. Kita mau nih usaha, nanti bakalan ya bisa poya-poya. Itu nggak bakalan terjadi teman-teman. Kita terlalu berharap nanti kita buka usaha, kita bisa free time, kita bisa jalan-jalan, kita bisa financial freedom gitu ya, bebas finansial, kita bisa dihormati. Saya kira sih itu semua nihil ya, nggak ada. Yang ada itu adalah ketika kita berusaha, kita bakalan mati-matian, kita bakalan dihina, kita bakalan disepelekan, kita bakalan dilecehkan, orang nggak akan mau dekat dengan kita, orang bakalan terus berpikiran negatif tentang kita. Ngapain sih usaha itu? Kenapa nggak jadi pegawai aja misalkan? Kenapa sih usaha itu? Padahal dulu kuliah gitu. Kalau mau buka counter, ngapain harus kuliah? Kenapa nggak dari dulu aja buka, kan sayang uang kuliah. Kalau mau buka warung cendol, kenapa harus kuliah? Kenapa nggak dari dulu aja langsung buka warung cendol? Kan udah besar tuh usaha cendol misal gitu. Dan itu adalah hal-hal yang bakal kita hadapi saat kita memulai usaha. Jadi jangan terlalu berharap dengan orang. Jangan terlalu berharap orang baik dengan kita. Oke. Yang baik dengan dirimu sendiri adalah ya kita sendiri. Ya, nggak ada akan yang orang yang tiba-tiba jadi pahlawan dengan kita, ngasih modal kita, ngasih support kita, kecuali diri kita. Kalau kita udah bisa membuktikan kalau diri kita itu pantas disupport, ya orang bakalan support dengan kita. Jadi intinya jangan terlalu berharap ya teman-teman. Jadi ya harapan kita akan sesuai dan sejalan dengan yang kita kerjakan. Jadi kalau kita berharap bisa dapat mobil di tahun pertama, ya berarti kita harus kerja keras di tahun pertama. Dan ya yang penting harus kita lakukan adalah kerja keras, kerja cerdas, jangan terlalu banyak mimpi tapi nggak ada actionnya, jangan malas-malasan. Dan kalau kita ngelakuin hal itu semua, pandai menabung juga misal,
ya kita bakalan dapatin apa yang kita harapkan. Tapi menurut saya sendiri kenyataannya nanti apa yang kita harapkan itu nggak selalu terjadi dengan cepat gitu teman-teman. Kadang kita di tahun pertama usaha kita berharap bisa langsung sukses di tahun keduanya misalkan. Ya kadang nggak seperti itu. Kadang di tahun pertama kita bakalan banyak rugi, kita bakalan ada ditipu, kadang kita salah investasi atau kita salah ngeluarin modal, dan banyak hal yang bakalan terjadi yang kadang mengejutkan kita. Dan ya itu adalah bagian dari proses yang harus kita sadari dan kita harapkan pasti bakalan datang. Jadi rugi dalam bisnis tersebut adalah menurut saya adalah hal yang wajib ya. Dari apa yang sudah saya baca, saya dengarkan dari orang-orang yang udah duluan berkecimpung di dunia usaha, mereka pasti mengalami yang rasanya rugi. Kalau saya pernah rugi 10 juta, 20 juta atau di atas itu baru dikit di antara para mereka-mereka yang udah duluan di usaha seperti kita ini atau usaha-usaha jenis lain. Mungkin mereka udah rugi ratusan juta, miliaran dan sebagainya. Jadi yang harus kita sadari, harapan kita akan sejalan dengan usaha-usaha kita atau doa-doa yang udah kita kerjakan. Jadi kalau kita berharap kita bisa lari ke titik A dari titik B, tapi kita nggak ada usaha sama sekali, ya saya rasa sih mustahil untuk kita bisa ke sana. Kecuali kalau udah ada takdir yang ya nggak tahu ya seperti apa modelnya. Tapi yang jelas menurut saya sih dalam berbisnis ini, khususnya kita masih pemula, adalah menikmati prosesnya, belajar dari prosesnya. Ya kita bakalan jumpai hal yang nggak enak, dikhianati, disepelekan, ya dengan mimpi-mimpi besar yang kita udah cita-citakan, kita bakalan merasakan hal-hal tersebut. Dan itu adalah proses, bagian dari proses yang harus kita jalani dan kita nikmatin. Asal kita percaya, kerja keras, yakin, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa bersedekah juga. Saya kira bakalan dapat lah apa yang kita cita-citakan. Dan itu adalah sharing kita untuk video kita kali ini. Dan ya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi merintis usaha. Semangat. Saya juga merintis usaha, saya doakan teman-teman sukses, saya juga yang mudah-mudahan sukses. Dan yang terpenting adalah kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan agama. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita ini supaya channel ini terus berkembang. Mungkin di video selanjutnya kita akan buat lagi podcast bisnis pemula seperti ini. Dan ya sekian dari saya Rojan Aim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye broku, bye bye. Selamat malam, selamat pagi atau selamat sore, tergantung kalian kapan nonton video ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.